Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I would like to say thank you for watching our video English lesson. It's great to see you all. Let me introduce myself and my partner first. I am Said Ahmad Dahlan, and my partner is Mrs. Mela. We are postgraduate student at Sunan Gunung Jati State Islamic University, Bandung. In this opportunity, I would like to present and sharing about higher education leadership at stake toward a more distributed understanding of leadership within the text of recent trends in tertiary education. Happy watching, guys. Please, Miss Mela. Okay, thank you, Mr. Sahid. Can you move to slide 1? First of slide. Bapak hilang. Oh, belum. Yep, next. Terlihat sudah? Terlihat, Pak. Okay. Next. Okay, everyone. First, I will sharing about higher education, a more distributed understanding of leadership within context of recent trends in tertiary education. In this topic is four. Which one? The first is abstract. Second, about a background. Third, about the higher education institutional fields, new trends, privatization and commercialization. And the last one is massification. Okay, the first is abstract. This theoretical paper explore how higher education. Oh, Bapak maaf, slide-nya bisa diperbesar. Oh, yeah. Sorry. Bentar. Okay, wait. Nah, this theoretical paper explored how higher educational institutional fields has been going through a major change due to neoliberal policies, which in fact lead to a chaotic, challenging, and highly competitive environment where universities seek legitimacy. The massive waves of commercialization and massification, as well as increasing competition and demand for more accountability reflect upon higher education, governance, and leadership. Following a discussion of these trends in HE or higher education context in Turkey, we suggest that the heroic understanding of leadership falls short of keeping up with the expectation. Therefore, a more distributed form of leadership might be more appropriate to function effectively in HE institutional field. In that sense, the article provides useful insight for practitioners in HEs, especially those in governance positions into the new phase of higher education and how they can employ a more distributed leadership approach. The keyword is higher education. The second, distribute leadership, and the third is tertiary education. Nah, di bagian abstrak ini, kita membahas tentang bagaimana sih bidang institusi pendidikan tinggi itu yang telah mengalami perubahan akibat kebijakan neoliberal, yang ternyata membawa pada lingkungan yang kacau atau berdampak negatif ya.
yang membuat kacau, kemudian menantang dan sangat kompetitif, di mana universitas ini mencari legitimasinya. Nah, gelombang besar komersialisasi dan masifikasi demikian juga sering meningkatnya persaingan dan permintaan untuk akuntabilitas yang lebih. Jika tata kelola dan kepemimpinan pendidikan tinggi mengikuti diskusi tentang tren ini, dalam konteks higher education di Turki atau perguruan tinggi di Turki, kami menyarankan bahwa pemahaman heroik kepemimpinan tidak sesuai dengan harapan. Jadi oleh karena itu, bentuk kepemimpinan yang lebih terdistribusi mungkin lebih tepat dan lebih berfungsi secara efektif di bidang kelembagaan perguruan tinggi. Nah, dalam pengertian itu, artikel ini akan memberikan wawasan yang berguna kepada kita semua atau kepada para praktisi di perguruan tinggi, terutama pada mereka yang berada di posisi pemerintahan ke dalam wajah baru pendidikan tinggi, dan bagaimana mereka dapat menggunakan pendekatan kepemimpinan yang lebih terdistribusi. Nah, jadi pada artikel ini kita akan membahas terkait kepemimpinan kepemimpinan di perguruan tinggi. Nah, karena sekarang itu neoliberal, itu tuh berdampaknya kurang baik atau belum ada hal-hal positif dari penegakan neoliberal itu sendiri gitu. Nah, makanya di sini tuh kepemimpinan itu sangat penting untuk terjun langsung dan melihat atau mengatur secara langsung bagaimana pendidikan yang berjalan di perguruan tinggi tersebut. Oke, next slide. Background ya. Background. Belum berubah, Pak. Apa artinya itu? Ya, masih abstrak. Oh, masih abstrak. Bentar. Keluarin dulu. Nah, the second is background ya, atau latar belakangnya. Sebelum kita lebih lanjut, kita membahas dulu terkait latar belakang. Kenapa sih atau awal mulanya terjadi perubahan gitu dalam sistem di perguruan tinggi. Nah, from a neo-institutional viewpoint which focus on the interaction between the organization and its environment rather than the details of organizational behavior and internal dynamics. Chai 2010. Each organization is situated in an institutional field where concern about legitimacy outweigh more technical aspects such as efficiency. DiMaggio and Powell, 1983, and Mayer and Rowan, 1977, and Mizuruchi and Fine, 1999. Nah, ini tuh membahas tentang globalisasi ya, dengan dimensi ekonomi, budaya, dan politiknya gitu, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, mulai dari bisnis dan seni untuk rutinitas sehari-hari manusia biasa. Terutama setelah runtuhnya blok komunis dan munculnya teknologi digital, menurut Odin dan Manichas. Jadi pendidikan tinggi itu mungkin merupakan salah satu bidang yang paling dipengaruhi oleh globalisasi, yang refleksinya itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti pergeseran kebijakan neoliberal dan pendekatan manajemen publik baru dalam organisasi. Nah, saat ini, setiap negara bagian melihat pendidikan tinggi sebagai pusat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional, dan mengganggu pengelolaan pendidikan tinggi.
yang secara tradisional seharusnya memiliki otonomi yang diterima begitu saja gitu. Pendidikan tinggi itu jika diambil dalam konteks yang lebih luas telah mengalami perubahan kelembagaan yang dinamis, di mana pemahaman tradisional yang lama ditantang oleh gelombang manajemen publik baru yang dominan, lebih tinggi, meningkatnya minat masyarakat terhadap kinerja perguruan tinggi dan tuntutan penelitian yang berorientasi nilai uang memberikan tekanan yang besar pada perguruan tinggi dan menantang banyak aspek, mulai dari manajemen hingga pengiriman kelas. Nah, jadi mengapa sih ada perubahan dalam sistem perguruan tinggi ini? Karena itu salah Bahaya satunya kamu dari makan ketuan. dampak dari Ntar globalisasi. itu lagi copot gitu. Bapak, Iya, maaf. apa teh? Tadi itu mute-nya nyala ya. Lanjut ya. Iya. Nah, jadi itu salah satu dampak dari globalisasi, tapi bukan hanya perguruan tinggi, ada juga dampak ekonomi, kemudian dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa sih yang berdampak itu perguruan tinggi, bukan pada sekolah-sekolah yang lain gitu? Karena ternyata perguruan tinggi itu memiliki pasar yang bagus, pasar internasional ya, pasar internasional yang bagus untuk melakukan perubahan. Nah, salah satunya itu dengan merubah si perguruan tinggi ini. Itu. Lanjut. Oh, ini tadi ya, tentang globalisasi itu. It is evident that globalization, with its economic, cultural, and political dimension, has become an indispensable part of our lives, from business and art to everyday routines and ordinary man, especially following the collapse of communist bloc and emergence of digital technologies. Higher education is perhaps one of the areas that is influenced most by globalization, the reflection of which can be seen in different forms, such as a shift to neoliberal policies and new public management approach in organization. Today, every state sees higher education as central as to gaining competitive advantage in international market and interferes with the management of higher education, which was traditionally supposed to have taken for granted autonomy, and higher education, when taken in the broader context, has undergone a dramatic institutional change, in which the old traditional understanding is being challenged by a dominant, strong wave, a new public management, the power of market, involvement of various stakeholders in higher education policies, the increasing interest of society in the performance of universities, and the value for money-directed research demand put enormous pressure on universities and challenge many aspects of it, from manage to delivery class. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, itu tentang perubahan terkait sistem di perguruan tinggi gitu. Mengapa adanya perubahan itu salah satunya dampak dari globalisasi. Seperti itu. Nah, kalau jika dilihat, sebentar Pak, untuk di bagian background itu masih atas lagi Pak. Nah, di sini itu understanding of higher education, ini sebagai subjeknya ya, higher education-nya lebih tepatnya. Jadi di sini kita sedang membicarakan tentang perguruan tinggi. Untuk verbnya sendiri itu is crucial to gain insight into how higher education gitu. Next, Pak. Apa ya? Ya. Nah,
Enggak teh, lanjut. Thank you, Pak. The purpose of this article is to provide readers with a general picture of higher education institutional context in Turkey and question to changing roles of HE administrator. The article particularly focus on the potential effects to trends in HE sector in Turkey, the isomorphic pressure that university administration has to deal with, and the changing definition of leadership in higher education. Jadi artikel ini tuh membahas terkait memberikan pembaca gitu gambaran umum tentang konteks institusi pendidikan tinggi yang ada di Turki khususnya, dan mempertanyakan perubahan peran administrator di perguruan tinggi ini seperti apa. Dan di artikel ini pun kita akan membahas tentang fokus pada efek potensial dari tren di sektor pendidikan tinggi di Turki, kemudian tekanan isomorfik yang harus dihadapi oleh administrasi universitas, dan perubahan definisi kepemimpinan di perguruan tinggi. Itu. Next. Third. Nah. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga ya. The HE atau Higher Education Institutional Fields, New Trend, Privatization, and Commercialization. Oke, next, Pak. Udah ganti belum, Teh? Belum, Pak. Ini ada error. Bentar ya. Siapa? Oh, mangga Teh. Nah, before neoliberalism ya became the hegemonic paradigm and practice of new public management were widely adopted. The most frequency resort form of higher education was public universities, both in Turkey and worldwide. However, for the last few decades, there has been considerable growth in private higher education. Nah, sebetulnya sebelum neoliberalisme itu menjadi paradigma yang hegemonik di praktik manajemen publik baru gitu ya, yang diadopsi secara luas, bentuk pendidikan tinggi yang paling sering digunakan itu adalah universitas negeri, baik di Turki maupun di seluruh dunia. Nah, jadi sebelum munculnya paham neoliberalisme ini, sebenarnya semua mengacu kepada perguruan tinggi gitu. Jadi melihat perguruan tinggi itu ya baik gitu, salah satu pendidikan yang luas dan baik, jadi menjadi acuan ya untuk khususnya untuk perguruan tinggi swasta. Nah, selain itu pun selama beberapa dekade terakhir telah menjadi pertumbuhan yang cukup besar gitu dalam pendidikan tinggi di swasta. Jadi pendidikan swasta pun mengacu kepada negeri, namun tidak kalah atau tidak kalah saing dengan perguruan tinggi negeri. Jadi mengapa saat ini gitu orang-orang itu sudah mulai terbuka pikirannya seberapa pentingnya sih pendidikan itu, makanya banyak yang melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang higher education atau perguruan tinggi. Iya, next. Nah. Ini masih bagian yang itu ya, yang ketiga. Iya, Teh. Nah. Nah, ini ya, Pak. Ini. Nah, itu ya. It now accounts for 33% of the world's overall higher education sector. This percentage being much smaller in Turkey, 7.9%. It has doubled within the last decade and seems to be climbing up between 1963 and 1972. Turkey had witnessed
flourishing of private university, which, however, were terminated due to political instability and following military coup. Nah, sedangkan sekarang itu ada di angka 33,3% dari seluruh sektor pendidikan tinggi dunia. Tetapi presentasi ini tuh lebih kecil di Turki. Di Turki itu hanya 7,9% ya. Dan itu tuh telah terjadi selama 2 dekade. Dan dampaknya itu tampaknya akan naik. Karena di antara tahun 1963 dan 1972 ini, Turki telah menyaksikan perkembangan universitas swasta yang bagaimanapun dihentikan karena ketidakstabilan dan menyusul kudeta militer. Nah, khususnya ketika seluruh negara maju gitu akan pendidikan, kemudian teknologinya, sedangkan jika kita lihat di Turki ini justru presentasinya masih rendah gitu, masih kurang dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu dampak dari yang penerapan neoliberalisme itu gitu ya di Turki. Kenapa perguruan tinggi itu masih sedikit peminatnya dibandingkan dengan Singapura mungkin atau negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, kemudian Jerman yang memang sudah terkenal gitu ya, seperti apa bagusnya perguruan tinggi di sana. Oke. Lanjut ya. Yang tadi Pak, Yet the global trend of private higher education has been evident in Turkey for a few decades, most of which happened in the last decade. The government shows its willingness to encourage the establishment of more private universities in various parts of the country. The most recent data revealed that there are 77 private HE in Turkey right now, 5 of which non-profit, compared to 120 public university, atau the increase in the number of public university from 2017 to 2018 can be partially explained by the state law passed recently. The law made it necessary for some large-scale universities to split, leading to the establishment of new public universities. Oke. Nah, namun tren global pendidikan tinggi itu di swasta lebih terbukti di Turki gitu selama beberapa dekade, yang sebagian besar terjadi dalam dekade terakhir. Pemerintah menemukan kesediaannya untuk mendorong pendirian lebih banyak perguruan tinggi swasta di berbagai pelosok tanah air. Data terbaru mengungkapkan bahwa ada 77 perguruan tinggi swasta di Turki saat ini. 5 di antaranya itu nirlaba atau anak ya. Ya, anak dibandingkan dengan 129 universitas negeri. Nah, peningkatan jumlah universitas negeri ini dari tahun 2017 sampai 2018, dan sebagian dapat dijelaskan oleh Undang-Undang Negara Bagian yang disahkan baru-baru ini gitu. Undang-undang pun mengharuskan beberapa universitas skala besar untuk berpisah yang mengarah pada pendirian universitas negeri baru. Nah, setelah beberapa dekade itu terjadi perubahan yang cukup besar ya. Jadi pemerintah itu udah mulai ternyata pendidikan itu penting juga nih, khususnya perguruan tinggi gitu. Sehingga pemerintah pun mengadakan perguruan tinggi swasta di berbagai pelosok tanah air. Jadi untuk saat ini Turki pun sudah mengalami perubahan yang cukup baik ya dalam bidang pendidikannya.
Okay. However, the only form of privatization isn't the establishment of new private universities. It's also visible as the partial privatization of public universities in their financial research and management. Outsourcing, partnership, leasing, and commercialization of one's public service can be the means of public universities privatization. Nah, tapi satu-satunya bentuk privatisasi itu bukanlah pendirian dari universitas atau mendirikan universitas swasta yang baru gitu. Itu juga terlihat sebagai privatisasi parsial universitas negeri dalam sumber daya dan manajemen keuangan mereka gitu. Jadi mereka mengadakan seperti kemitraan atau bekerja sama, kontrak nama misalkan, dan komersialisasi lagi layanan publik sekali dapat menjadi sarana privatisasi universitas negeri gitu. Jadi di sini tuh adanya kerjasama antara universitas negeri dan swasta, yang dimana negeri ini pun mendapat keuntungan mulai dari kemitraan atau kerjasama, kontrak, ya outsourcing. Jadi keduanya ini saling menguntungkan. Oke. Lanjut yang tadi ya, fees, fundraising, contract research, and private sector partnerships are the most trickling version of private interference in public universities. Nah, in Turkey, most public universities try to sell their service, the example of which include alternative certification programs, distance education, summer schools, contract research, and technology transfer. Nah, yang ditawarkan oleh Turki ini, khususnya pada perguruan tinggi itu, mereka mengadakan seperti adanya penggalangan dana, kemudian penelitian kontrak, jadi penelitian kontrak mungkin ya, dan kemitraan sektor swasta. Jadi versi yang paling mencolok dari campur tangan swasta di universitas negeri. Nah, jadi salah satu strategi agar perguruan tinggi swasta ini terkenal di masyarakat ya dengan tadi itu caranya dengan melakukan kemitraan atau kontrak dengan universitas negeri sehingga namanya itu udah nggak asing gitu ya di masyarakat. Selain itu juga di Turki ini sebagian besar universitas negerinya mencoba menjual layanan mereka gitu. Jadi karena universitas negeri ini takut kalah saing dengan swasta, jadi yang dijual atau kelebihan dari universitas negeri itu adalah pelayanan publiknya. Pelayanan yang mereka berikan gitu kepada si mahasiswa. Contohnya itu di mereka ada program sertifikat alternatif. Jadi kayak pengembangan diri lagi gitu. Jadi diberikan fasilitas untuk mengembangkan diri kemudian mendapatkan penghargaan. Selain itu juga ada pendidikan jarak jauh gitu, seperti yang sedang saat ini berlangsung ya. Dan ada juga sekolah musim panas. Itu. Nah, the commercialization of public universities matters a lot considering the pressure on university management to be able to compete against these new players, namely private universities as well as other public universities. Nah, komersialisasi perguruan tinggi negeri ini sangat penting gitu, mengingat tekanan terhadap manajemen perguruan tinggi untuk dapat bersaing dengan pemain baru tersebut, yaitu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri lainnya. Tadi ya sudah dijelaskan bagaimana perguruan negeri ini bersaing dengan pihak-pihak yang lainnya gitu, yaitu dengan menjual pelayanan mereka atau mereka memberikan servis yang berbeda gitu dengan perguruan tinggi yang lain. Selanjutnya itu ada taking innovation as the main motivation. More interaction among industry, university, and state has become a reality in HE sector. And this has changed the traditional role of university production and
dissemination of knowledge and for them to be more entrepreneurial. Nah, jadi mengambil inovasi sebagai motivasi utama bagi perguruan negeri di Turki. Lebih banyak interaksi dengan industri, kemudian universitas dan negara telah menjadi kenyataan di sektor perguruan tinggi gitu. Nah, itu telah mengubah peran tradisional universitas, produksi dan penyebaran pengetahuan dan memaksa mereka untuk lebih berwirausaha. Seperti itu. Lanjut, Pak. Okay. Such concepts as academic capitalism and entrepreneur university has become common denominators for the contemporary universities. The rise of commercialization has profound effects on universities from decision-making and research orientation to teaching. When it comes to HE administrations, the leaders, who are basically academics, needs to negotiate demands for many different interest groups, deal with hegemonic isomorphic pressure, and may even act as CEOs, pushing others to deal with more profit-oriented research and focusing on network to be legitimate and preferable in the sector. Nah, konsep seperti akademik kapitalis dan entrepreneur telah menjadi denominator atau penggerak umum ya untuk universitas kontemporer gitu. Jadi munculnya komersialisasi memiliki efek mendalam pada universitas, mulai dari pengambilan keputusan, kemudian orientasi penelitian, sampai pengajaran. Nah, ketika ia datang ke bagian administrasi, para pemimpin yang pada dasarnya adalah akademisi itu perlu menegosiasikan tuntutan dari banyak kelompok kepentingan yang berbeda, menangani tekanan isomorfik, hegemonik, dan bahkan dapat bertindak sebagai CEO yang mendorong orang lain untuk menangani penelitian yang lebih berorientasi pada keuntungan dan fokus pada jaringan untuk menjadi dan lebih disukai di sektor ini. Itu ya, jadi efeknya itu dalam komersialisasi itu adanya pengambilan keputusan, kemudian orientasi penelitiannya sampai ke pengajaran pun berdampak. Selanjutnya Pak Sahid. Okay, the next will be by Mr. Sahid. To Mr. Sahid, is please. Thank you, Miss Mela. This is presentation. This is saya akan mencoba membacakannya. This new aspect of PE, higher education leadership, not only contradict the traditional nation, but also bring about many challenges to educational leadership. For example, university administrators might abandon the pursuit of effective teaching, student empowerment, and basic research for the sake of cursory driven profit-oriented research, and might have to force the academic to comply with the new profit-seeking activity.
maksudnya di sini yaitu aspek baru dalam kepemimpinan perguruan tinggi tidak hanya bertentangan dengan gagasan tradisional, tetapi juga membawa banyak tantangan bagi kepemimpinan pendidikan. Misalnya seperti administrator universitas mungkin meninggalkan mengejar pengajaran yang efektif memberdayakan mahasiswa dan penelitian demi rasa keinginan tahuan yang lebih luas. Nah, subjek yang ada pada kalimat ini yaitu new aspect to high educational leadership, dan verbnya kontradis. Selanjutnya, next, entrepreneurship can come in different form in higher education is from so once such as publishing of research outcome to hide the tips of is such as presenting essential high education leadership at stake towards a more distributed understanding of leadership. Kewirausahaan dapat datang dalam berbagai bentuk di high education. Kemudian dari yang lunak seperti penerbitan hasil penelitian hingga jenis yang lebih sulit seperti kepatenan ya, lisensi, kemudian kepemimpinan perguruan tinggi yang dipertaruhkan menuju pemahaman kepemimpinan yang terdistribusi. Jadi tadi yang berhubungan dengan kemitraan juga akan mendatangkan kewirausahaan, maksud kalimat di sini dalam bentuk pendidikan atau kemitraan dalam bentuk perguruan tinggi antara perguruan swasta dengan perguruan tinggi, tapi lebih diutamakan pada research-nya atau penelitiannya, sehingga keinginan tahuan sebagai para peserta didik atau mahasiswa itu lebih tinggi. Next, how it is interpreted by the organization might eventually reflect upon organizational activities. It is undeniable that they are both coercive and mimetic pressure on university management to be more profit-oriented, and is also defines the profession of academic, which in turn lead to normative pressure. Even if high leader resist such isomorphic pressure to some extent, they eventually need to compromise, and compromising itself redefines what leadership is. Bagaimana hal ini ditafsirkan oleh sebuah organisasi yang pada akhirnya akan mencerminkan kegiatan organisasi. Tidak disangka bahwa ada tekanan kohesif dan pada manajemen universitas untuk lebih berorientasi pada keuntungan dan juga mendefinisikan profesi akademisi yang pada gilirannya mengarahkan pada tekanan normatif. Bahkan jika para pimpinan high education menolak tekanan isomorfik seperti sampai batas tertentu, mereka pada akhirnya perlu bernegosiasi ya, berkompromi. Dan negosiasi itu, kompromi itu sendiri mendefinisikan kembali apa itu
atau menguatkan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan itu sendiri. Next, fourth, massification, massifikasi. The higher education system has been witnessing a wave of massification all over the world. Many advanced economies have gone through this surge almost simultaneously. In May 1960, early 1980, and May 1990. According to World Bank statistics, the total enrollment in tertiary education in 2017 is 36,7% compared to 29,3% in 2010. 19% in 2000 and 10% in 1970. Sistem pendidikan tinggi menyaksikan gelombang besar terhadap di seluruh dunia. Banyak negara maju yang telah adanya signifikan atau lonjakan ini hampir bersamaan pada pertengahan awal 1960 dan juga awal 1980-an dan pertengahan 1990-an. Menurut statistik Bank Dunia, pada tahun 2007, total partisipasi di pendidikan pada tahun 2007 adalah sebesar 36,7%, dibandingkan dengan 23,9% pada tahun 2010 dan 19% pada tahun 2000 dan juga pada tahun 1970 itu 10%. Jadi di sini massifikasi berarti pendidikan tinggi berkembang pesat dari tahun ke tahun ya, dari tahun 1970 sampai mengalami signifikan ya. Sampai tahun terakhir itu 2017 menurut catatan statistik Bank Dunia. This number is much higher than through benchmark of 15% for the elite mass distinction, which puts forward that any product that in accessibility by a population of more than 15% is regarded as a mass product rather than exclusive. The transition of higher education from a elitist view into a public good can be explained by various reasons. The individual expectation and community realization of the importance of higher education in economic development of competition, the emergence of human capital approach, the boom of population in post-war area, increasing number of students in graduate schools can be counted as the major ones. With the conviction that increasing enrollment in higher education improves competitiveness and welfare of the society, government are devising policies
to include more. Jadi jumlah ini lebih jauh tinggi dari Bigton, menurut Bigton. Itu 15% untuk pembedaan elit massa yang mengungkapkan bahwa setiap produk yang dapat diakses yang lebih dari 15% dianggap sebagai produk massal, bukan eksklusif. Transisi pendidikan dan pandangan elitis menjadi barang publik dapat dijelaskan dengan berbagai alasan. Harapan individu dan kesadaran dalam pembangunan pendidikan, masyarakat, dan persaingan ekonomi karena munculnya pendekatan sumber daya manusia dan ledakan populasi di era pasca perang, akhir perang pasca perang kedua ya. Peningkatan jumlah siswa di sekolah pasca sarjana dapat diperhitungkan sebagai yang utama. Kemudian dengan keyakinan bahwa peningkatan partisipasi di pendidikan tinggi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah merancang kebijakan yang masukan lebih banyak. Nah, kehati-hatian dan juga dengan keyakinan bahwa peningkatan partisipasi di lingkungan pendidikan tinggi meningkatkan daya saing kesejahteraan pendidikan tinggi, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merancang kebijakan untuk memasukkannya lebih banyak. Nah, jadi ada setelah Perang Dunia Kedua bahwa harapan dari setiap masyarakat, ya, baik secara individual maupun dari negara Turki tersebut, adanya persaingan baik tingkat pendidikan sumber daya manusianya maupun dari ekonominya, ya, sehingga setelah pasca Perang Dunia Kedua ini terjadi peningkatan yang lebih luar biasa ya dalam persaingan ekonomi khususnya di Eropa. Massification around the globe has also brought about new difficulties to the governance of higher education. The quality of teaching and research seeking for funds to keep up with the trend. Equity issues catering to a more heterogeneous student profile are the major issues that higher education leader has to deal with, especially high is in developing countries like Turkey are under contract pressure by the industry and state to raise more capable students despite shrinking budget. Satisfying the industry and the state demands in such a chaotic environment, maintaining their competitive position and add to the burden on leaders exiting ones. Taking into account the fact that a growing number of private universities may act more independently and proactively to make use of marketing niches. It seems that public university might face more challenges in the face of regulatory bodies which often taking their flexibility. Jadi masifikasi ini yang berada di seluruh dunia juga membawa kesulitan
pada tata kelola pendidikan tinggi. Karena kualitas pengajaran, penelitian, mencari dana untuk mengikuti tren perkembangan dunia pendidikan. Nah, masalah kesetaraan, melayani profil siswa yang lebih beragam, yang lebih heterogen, yaitu masalah utama yang harus dihadapi oleh para pemimpin di perguruan tinggi. Terutama perguruan tinggi di negara berkembang seperti Turki ini berada di bawah tekanan dunia industri dan negara yang meningkatkan siswa yang lebih mampu meskipun anggarannya menyusut. Memuaskan tuntutan industri dan negara dalam lingkungan yang begitu kacau setelah atau pasca Perang Dunia Kedua. Pertahanan posisi kompetitif mereka menambah beban pemimpin higher education yang sudah ada. Kemudian mempertimbangkan fakta bahwa semakin banyak universitas swasta dapat bertindak lebih mandiri dan proaktif untuk memanfaatkan fungsi pasarnya atau ceruk pasarnya. Jadi masifikasi ini pada awalnya memberi kesulitan pada perguruan tinggi di negeri ya, sehingga ada ketimpangan dalam tata kelola ya, walaupun universitas negeri ini harus mengikuti tren yang ada di Eropa ya. Kemudian juga karena Eropa pada masa pemulihan ekonomi setelah pasca Perang Dunia Kedua, kemudian hal ini berpengaruh pada negara Turki, khususnya perguruan tinggi yang ada di Turki. Nah, seiring dengan waktu yang bersamaan, pada perguruan tinggi swasta bertolak belakang karena perguruan tinggi swasta ini lebih mandiri dan proaktif untuk memanfaatkan kondisi perpolitikan lah yang ada pada saat itu. Jadi memanfaatkan kondisi, kemudian dibuatlah pemasaran yang lebih gencar-gencarnya oleh universitas swasta, sehingga karena memiliki kemandirian dan biaya yang cukup, sehingga daya saing antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi itu berbeda sekali. Mungkin itu yang kelompok kami bisa sampaikan. Thank you for attention-nya to all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Sahid for a good presentation. I'm so happy to